Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Honda Mobilio yang tipe RS Matic warna grey terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda Mobilio. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Bagus Hendra. Beliau adalah supervisor untuk mobil Honda wilayah Solo Raya, khususnya untuk wilayah Klaten. Untuk kontaknya kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari masalah dimensi. Untuk mobil Honda Mobilio ini memiliki lebar 1,683 meter, kemudian untuk tingginya 1,603 meter, dan untuk panjang mobil Honda Mobilio ini memiliki panjang 4,398. Nah, jadi di sini bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Sekarang kita kembali ke bagian depan. Nah, di sini kita mulai dari bagian grill depan. Untuk bagian grill terdapat logo Honda berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk grill depannya ini model tebal berwarna hitam piano black. Serta di bagian sebelah kanan di sini terdapat emblem RS berwarna merah dengan les warna chrome. Kemudian di bawahnya terdapat grill kecil, ini untuk sirkulasi udara bagian radiator. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya menggunakan lampu jenis proyektor. Kemudian untuk lampu sen ada di bagian ujung. Untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam. Dan di ujung bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya juga menggunakan lampu jenis bolam. Serta untuk covernya di sini cover berwarna hitam, dilengkapi dengan les warna chrome di bagian ujung. Serta untuk yang tipe RS ini tampilan bawahnya lebih sporty karena terdapat desain seperti model bodykit. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Honda Mobilio tipe RS warna grey. Kalau menurut saya pribadi ini warna grey-nya cenderung terlihat elegan karena grey-nya grey gelap. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Kemudian untuk les jendelanya full blackout. Jadi bagian atasnya warna hitam, pilar B-nya juga warna hitam, dan untuk les bagian bawahnya warna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body, dan untuk cover spion di sini juga memiliki cover sewarna body, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung. Dari bagian spion kita lanjutkan ke bagian bawah. Salah satu yang paling saya suka dari mobil Honda Mobilio tipe RS ini adalah tampilan velgnya, karena di sini untuk velgnya memiliki desain yang sangat futuristik. Ini menggunakan velg model dual tone berukuran 15 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop, serta untuk ukuran bannya di sini menggunakan ban berukuran 185/65 R15 dengan kode 88H. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Nah, dari bagian samping depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping belakang. Di sini untuk lokasi tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Ya, tapi sebelumnya untuk bagian samping di sini kacanya sudah dilapisi kaca film merek Super Optik. Lalu ini untuk tangkinya memiliki kapasitas 42 liter. Untuk bahan bakar jenis bensin. Kemudian untuk bagian ban belakang di sini remnya rem jenis standar. Lalu untuk bagian samping bawah untuk mobil Honda Mobilio tipe RS ini juga sudah dilengkapi dengan body kit sehingga membuat tampilannya lebih aerodinamis. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Honda Mobilio tipe RS warna grey. Untuk tampilan belakangnya juga sangat elegan. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk antenanya di sini sudah menggunakan antena model Sharkfin sewarna body berwarna grey. Kemudian bagian belakangnya di sini juga sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Untuk roof spoilernya ini sewarna body dilengkapi dengan head mount stop lamp di bagian belakang. Lalu untuk kaca belakang di sini polos, belum ada rear defogger. Untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan kaca film merek Super Optik. Kemudian ada wiper belakang di bagian tengah. Dan untuk bagian tailgate di sini basicnya tailgate-nya sewarna body, tapi dilengkapi dengan les berwarna chrome di bagian tengah, serta ada logo Honda berwarna chrome juga. Untuk fitur keselamatan di bagian belakang mobil Honda Mobilio tipe RS ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu di sebelah kiri di sini terdapat emblem Honda Mobilio berwarna chrome. Dan di sebelah kanan terdapat emblem RS CVT, ini menandakan ini yang transmisi matic. Kalau yang transmisi manual hanya RS saja, tidak ada emblem MT-nya. Lanjut ke lampu. Untuk lampu di sini menggunakan lampu standar semua. Ini lampu sen dan lampu mundurnya juga lampu bolam.
Di ujung bawah di sini terdapat reflektor model horizontal memiliki cover berwarna hitam, kemudian di bawahnya ada list berwarna krom yang memanjang di bagian belakang. Serta untuk fitur keselamatan sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Nah, dan yang menarik di sini untuk rear underguardnya desainnya seperti body kit, serta untuk bagian knalpot sudah dilengkapi dengan muffler. Ini untuk desain knalpotnya cukup menarik karena untuk rear underguardnya juga mengikuti lekukan bagian knalpot. Untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Untuk ukurannya full size, hanya saja untuk jenis velgnya menggunakan velg kaleng warna hitam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Seperti biasa kita mulai dari sisi pengemudi terlebih dahulu. Untuk sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan model tarik, covernya sewarna body dilengkapi dengan slot kunci manual. Kemudian ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Nah, kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Ada list kecil berwarna orange pada bagian tengah. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis plastik. Untuk materialnya standar. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna hitam. Di bawahnya ada beberapa tombol. Ini tombol untuk folding atau pelipatan spion, kemudian ini untuk pengaturan spionnya, ini untuk pengaturan cermin. Kemudian di belakangnya lagi di sini ada window lock pengunci jendela. Sebelah kanan ada central lock pengunci pintu, serta untuk power window sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada laci penyimpanan dan di sini untuk bagian armrestnya menggunakan bahan plastik, serta ada list warna merah di bagian tengah. Di bagian bawahnya ada satu buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjutkan ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya juga sama, di sini didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna oranye di bagian tengah. Untuk isi AC-nya di sini ada list warna oranye atau setengah merah ini. Lalu ada laci penyimpanan di bawah. Untuk menyalakan mesin menggunakan slot kunci manual, jadi ini belum menggunakan tombol start stop engine. Untuk fitur keselamatan sudah dilengkapi dengan stability control. Lalu di sini ada tuas pembuka kap mesin dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Serta untuk lokasi tuas tangkinya ada di bawah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sebelah kiri ada indikator RPM atau tachometer. Lalu ini untuk indikator speedometer dan sebelah kanan ada MID. Kemudian untuk bagian setir ada logo Honda berwarna krom di bagian tengah. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada tombol audio assist steering. Ini pengaturan pengganti mode. Lalu ini untuk volume dan ini untuk pengganti channelnya. Serta untuk sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya sendiri di sini bisa kita atur. Caranya tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian bawah sini. Nah, di sini posisinya bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir lanjut ke bagian tengah. Di sini bagian atas ada 2 buah kisi AC dengan list warna orange di bagian tengahnya. Lalu untuk head unit sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Untuk tombol hazardnya ada di bagian tengah sini. Lalu untuk AC sudah digital. Sebelah kiri di sini ada tombol untuk pengaturan kecepatan kipas. Lalu ini untuk mematikan kipas. Ini untuk arah hembusan sudah dilengkapi dengan maksimal cool juga. Ini untuk menyalakan AC dan fitur auto AC juga. Ini untuk pengaturan suhunya ada heater. Lalu di bawahnya ada laci penyimpanan serta ada power outlet. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas. Ada laci kecil, kemudian 2 buah cup bottle holder di bagian depan. Untuk transmisi menggunakan transmisi jenis Matic CVT. Untuk pengoperasionalnya kurang lebih sama. Lalu untuk handrem menggunakan handrem model mechanical. Di belakangnya terdapat 1 buah cup bottle holder. Dari bagian tengah sekarang kita kembali ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk bagian tengahnya ada list warna orange serta ada aksen karbon. Untuk glove boxnya menggunakan model standar opening. Lanjut ke samping. Untuk samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas kabin di sini menggunakan cover warna hitam, dilengkapi dengan assist grip model fix. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin, tapi belum ada penutup. Lalu untuk bagian tengah, untuk lampu kabinnya di sini menggunakan model standar. Untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan anti silau, serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga sudah dilengkapi dengan cermin. Dan untuk samping sebelah kanan juga sudah dilengkapi dengan assist grip model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok.
Untuk jok yang digunakan di sini menggunakan jok berbahan fabric. Jadi di sini ada aksen stitch warna orange di bagian samping, sama seperti bagian dashboardnya ada aksen warna orange-nya. Untuk pengaturannya standar, ada pengaturan reclining dan juga sliding. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Honda Mobilio tipe RS Matic warna grey. Dari baris pertama kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Yang membedakan di sini ada 2 buah cup holder, serta di bagian tengah ini belum ada speaker. Kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower di bagian atas. Kemudian untuk bagian sampingnya ada AC grip model fix, serta untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Untuk baris kedua di sini memiliki kapasitas 3 penumpang. Sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest juga. Lalu untuk mode pelipatannya di sini menggunakan mode pelipatan 60/40. Sekarang kita masuk supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi duduknya, lututnya masih sangat memadai. Ini bahkan bisa buat selonjor. Kita coba majukan lagi. Jadi untuk baris kedua masih bisa sliding. Untuk sliding mentoknya segini, ini juga lututnya masih cukup aman. Kalau mundur pol ini bahkan bisa buat selonjor. Kita normalkan lagi. Kalau untuk normalnya kurang lebih segini. Nah, di sini untuk lebarnya juga masih sangat memadai. Ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih sangat aman. Serta untuk fitur fungsional di belakang jok pengemudi sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Lalu untuk di belakang sisi penumpang depan juga sama, dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Honda Mobilio tipe RS Matic warna grey ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Untuk aksesnya ke belakang di sini sudah one touch tumble, jadi model pelipatan penuh. Saya suka dengan mode pelipatan ini karena akses ke dalamnya menjadi lebih mudah. Kita coba masuk ke bagian baris ketiga untuk mengetahui seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Honda Mobilio ini. Oh ya, sebagai tambahan, untuk baris kedua juga sudah dilengkapi dengan top tether atau untuk kursi bayi. Di bagian depannya sudah ada Isofix. Nah, untuk posisi duduknya bisa kita lihat, ini masih memadai. Untuk lututnya cukup longgar. Untuk lebarnya juga aman, dimuati 2 orang dewasa masih sangat muat. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan 1 buah cup holder. Untuk speaker utamanya dari bagian belakang, lalu untuk bagian atasnya di sini polos, jadi belum ada assist grip. Untuk bagian kanan juga sama, ada 1 buah cup holder dan laci, serta di ujung terdapat speaker utama. Jadi yang menarik dari mobil Honda Mobilio ini, kalau biasanya speaker utama terletak di baris pertama dan baris kedua, kalau di Honda Mobilio speakernya ada di baris pertama dan baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh warna grey ini adalah masalah perawatan, karena ini berbeda dengan warna hitam dan warna putih. Untuk warna grey ini tidak cepat terlihat kotor. Nah, kita buka bagian bagasi. Untuk bagasinya bisa kita lihat sangat longgar sekali. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Saya pernah bepergian keluar kota menggunakan mobil Honda Mobilio, dan ini memang daya tampungnya sangat besar sekali. Selain itu juga sangat fungsional karena untuk lokasi dongkrak dan jolkit ada di bagian samping kanan ini. Nah, untuk mengakses ban serepnya di sini ada spare tire cover, tinggal kita buka, kemudian dalamnya ada baut. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Honda Mobilio tipe RS ini. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Untuk mobil Honda Mobilio ini ada 4 tipe, jadi ada tipe S, kemudian ada tipe E, lalu ada tipe RS, dan satu lagi tipe RS tapi yang model two-tone. Nah, kalau unit yang kita review ini merupakan unit Honda Mobilio tipe RS yang model single tone. Untuk masalah mesin, keempatnya menggunakan mesin yang sama. Di sini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Tapi yang menarik, kalau mobil lain sudah menggunakan teknologi TOHC, kalau untuk mobil Honda Mobilio ini menggunakan teknologi SOHC. Sayangnya di sini untuk bagian kapnya masih polos. Ini untuk peredamnya pun tidak terlalu besar. Kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang dimiliki oleh mobil Honda Mobilio ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 88 kW atau setara dengan 118 PS pada 6600 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14,8 kgm atau setara dengan 145 Nm pada rpm 4600. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Kemudian selain itu juga sudah dilengkapi dengan teknologi stability control dan juga hill start assist. Jadi memang sangat fungsional sekali karena untuk fitur keselamatannya bisa dibilang cukup lengkap. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Honda Mobilio tipe RS Matic warna grey terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda Mobilio.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda Mobilio semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.